Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta kisah misteri. Jumpa lagi dengan saya Dika di Kisah Hororku. Gimana kabarnya teman-teman semua? Baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri pada saat ini. Semoga semuanya sehat dan selalu dilimpahkan rahmat dan juga rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada episode kali ini, aku akan membawakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh Mas Denny, di mana kejadian ini baru saja terjadi pada saat Tahun Baru Imlek yang terjadi di tahun 2022 ini. Bagaimana kisahnya? Simak cerita ini sampai habis ya teman-teman. Namun, seperti biasa, ada baiknya kalau kita berdoa sebelum mendengar kisah ini. Karena apa yang dialami oleh Mas Denny bisa saja menimpa kita semua. Sudah siap teman-teman? Terapi merinding dimulai. Di tanggal 31 Januari, Denny dan juga teman-temannya saat itu berencana akan mendaki sebuah bukit. Sebut saja bukit itu adalah Bukit X. Namun, keberangkatan Denny harus tertunda karena Denny yang pada saat itu harus menyelesaikan pekerjaannya. Mau tidak mau, teman-teman Denny pun berangkat terlebih dahulu ke Bukit X dan nanti barulah Denny menyusul sendiri ke sana. Tepat jam 4 sore, Denny pun pada akhirnya berangkat dari kota menuju ke base camp dengan jarak tempuh hanya sekitar 2 jam berkendaraan. Pada awalnya, semua baik-baik saja. Bahkan, teman-teman Denny pun sudah mengabarkan kalau mereka semua sudah ada di puncak pada saat itu. Denny yang belum pernah ke sana awalnya merasa bimbang untuk terus mendaki. Namun, menurut teman-temannya, mereka sudah memberikan tanda di setiap jalan yang akan memberi petunjuk agar Denny bisa menyusul mereka ke puncak. Dan hal itu membuat Denny sedikit lega pada sore itu. Sekitar jam setengah 6 sore, Denny pun singgah di sebuah kios untuk membeli rokok dan juga mengisi bahan bakar motornya. Saat Denny telah selesai mengisi bahan bakar, sepemilik kios yang memiliki penampilan nyentrik ala dukun ini pun bertanya kepada Denny, "Mas, mau kemana bawa tas segede itu?" "Oh, saya mau daki ke Bukit X pak," jelas Denny. "Yo gitu ya mas, hati-hati deh di jalan. Nanti kalau mas yang lihat sesuatu yang aneh di jalan menuju base camp, jangan ditegur ya." Denny yang paham maksud dari kata sesuatu yang aneh pun hanya mengiyakan. Karena ia paham di hari yang sudah memasuki senja itu, pastilah makhluk gaib akan berkeliaran pada sore itu. Setelah itu, Denny pun lanjut berjalan. Ia melihat dari Google Map, posisinya pada saat itu hanya berjarak sekitar 20 menit dari base camp. Setelah ia melewati kampung, tempat di mana Denny mengisi bahan bakar, kini Denny memasuki sebuah hutan yang ada di sana. Di perjalanan, tepat di tengah hutan, tiba-tiba saja hujan turun dengan begitu deras. Awalnya, cuaca terasa begitu cerah, namun kini hujan malah turun dengan deras secara tiba-tiba. Denny yang bingung pada saat itu segera mencoba mencari tempat bernaung. Dan tak lama berselang, ia melihat ada sebuah rumah kayu di pinggir jalan tepat di tengah hutan tersebut. Segeralah Denny menuju ke arah rumah tua tersebut. Denny pun langsung mencoba berteduh di pelataran rumah itu. Dan tiba-tiba terdengar suara kakek keluar dari dalam rumah. "Siapa itu?" Denny pun langsung menjawab, Maaf pak, saya cuma berteduh," saut Denny dari luar rumah. Dan tiba-tiba
pintu rumah itu terbuka. Di sana nampak ada seorang kakek telah berdiri menatap ke arah Denny. "Masuk nak, gak baik senja di luar rumah kayak gitu. Apalagi ini lagi hujan deras nak," jelas si kakek. "Wah, gak ngerepotin nanti kek," jelas Denny. "Udah, masuk aja nak." "Nek, ada tamu," timpal si kakek memanggil si nenek. Mau tidak mau, Denny pun pada akhirnya masuk ke rumah itu. Di sana Denny masih merasa biasa-biasa saja. Hujan pun turun dengan begitu derasnya pada senja itu. Saat Denny mengecek HP-nya untuk memberikan kabar kalau ia kehujanan di jalan pada teman-temannya, Denny pun kaget. Tiba-tiba saja sinyal di sana hilang. Padahal tadi seingat Denny, jaringan di ponselnya full dan menunjukkan kata 4G. Dalam kebingungannya, tiba-tiba saja si nenek datang membawakan secangkir teh hangat kepada Denny. Lalu setelah itu, mereka berdua mempersilahkan Denny untuk minum. Namun yang anehnya, minuman itu hanya untuk Denny saja, sedangkan si kakek tidak dibuatkan oleh si nenek. Denny yang merasa tidak enak karena tidak baik dan kurang etikanya kalau orang yang lebih tua darinya malah tidak minum pada saat itu. Denny pun hanya bisa diam. Lagi pula, dalam hati kecil Denny selalu berkata agar tidak meminum teh yang dibuatkan oleh si nenek. Saat Denny sedang terdiam, tiba-tiba saja kakek itu pun berkata, "Ini sudah masuk malam nak, gak baik ke hutan malam-malam. Sebaiknya kamu tinggal di sini saja," ajak si kakek. Namun Denny kembali menolak tawaran itu dengan sopan. Ia memberi alasan kalau teman-temannya telah menantinya di puncak Bukit X tersebut. Walau sebenarnya Denny merasa ada yang janggal dari kedua orang tua tersebut. Saat Denny mencoba memperhatikan keadaan rumah, tiba-tiba saja Denny tidak sengaja melihat ke arah sebuah tirai. Di sana, Denny melihat seorang wanita cantik sedang mengintip mereka bertiga di sana. Wanita itu terlihat begitu cantik dan bisa dibilang itu adalah wanita tercantik yang pernah Denny lihat semasa hidupnya. Saat si wanita itu tahu kalau Denny telah melihat keberadaannya pun langsung segera menutup tirai tersebut. Denny pun lantas bertanya kepada kakek dan juga nenek ini. "Maaf kek, maaf nek, itu siapa ya tadi yang ngintip dari balik tirai itu?" Si nenek langsung saja menyahut, "Oh, itu Arum, cucu kami. Kenapa? Kamu suka dia ya?" jelas si nenek. "Oh, enggak nek, cuma tanya aja," jawab Denny. Sekitar jam 6:30 malam, hujan pada akhirnya pun reda. Denny pun langsung berpamitan kepada si kakek dan juga nenek untuk segera melanjutkan perjalanannya menuju ke arah base camp. Saat Denny mulai melaju, kini kembali Denny dibuat heran. Karena baru saja sekitar 20 meter meninggalkan rumah itu, tiba-tiba saja jalan yang ada di sana kini terlihat kering dan nampak tidak terkena air hujan. Padahal jelas sekali dalam ingatannya kalau tadi hujan turun dengan begitu deras. Dan tiba-tiba saja banyak sekali chat masuk dari teman-teman Denny yang muncul di handphonenya. Namun Denny tidak mau mengambil pusing. Segera Denny melaju ke arah base camp karena ia takut kemalaman di jalan. Pada akhirnya sekitar jam 7 malam, Denny pun tiba di base camp. Di sana, ia melihat banyak sekali kendaraan para pendaki yang sudah terlebih dahulu sampai. Dan Denny juga melihat
kendaraan dari teman-temannya ada di sana. Denny pun langsung mengecek perlengkapannya, dan setelah itu Denny langsung mengurus izin lalu memulai pendakian pada malam itu. Sekitar 100 meter berjalan masuk ke dalam hutan, tiba-tiba saja suara azan Isya terdengar. Karena Denny malas untuk turun, Denny pun langsung memutuskan untuk sholat di jalur pada malam itu. Setelah sholat selesai, Denny pun langsung dikagetkan dengan suara langkah kaki orang berjalan dari bawah menuju ke arah puncak. Suara itu perlahan-lahan mendekati Denny, dan pada akhirnya suara itu pun tiba. Ternyata suara langkah kaki itu berasal dari seorang pendaki wanita. Sontak Denny kaget. Kenapa malam-malam malah ada cewek seorang diri naik ke atas gunung? Saat wanita itu tiba di tempat Denny berada, Denny kembali terkejut. Ternyata wanita itu adalah Arum yang ia lihat tadi. "Loh, kamu kok ada di sini?" tanya Denny yang kaget melihat wanita secantik Arum kini ada di hadapannya. "Saya mau nyusul teman saya, Mas. Mereka sudah duluan mendaki." "Tapi, apa kamu sudah dikasih izin dengan kakek dan juga nenekmu?" tanya Denny kembali. "Sudah, Mas. Tadi waktu mereka melihat Mas berangkat ke sini, nenek dan juga kakek saya baru mau kasih izin buat daki, Mas." "Oh, ya udah. Kalau kayak gitu, kamu ikut aku aja. Nanti sampai puncak biar aku bantu deh cari rombongan temanmu. Kenalin, nama aku Denny." "Oh iya, Mas, makasih. Aku Arum." Mereka pun langsung berjabat tangan untuk berkenalan. Namun, saat telapak tangan Denny menyentuh telapak tangan Arum, Denny merasakan kalau telapak tangan Arum terasa begitu dingin seperti orang yang baru saja menyentuh es batu. Namun, Denny masih saja mengacuhkan hal itu. Mereka pun segera berjalan kembali. Saat itu, Denny berjalan duluan, disusul Arum di belakangnya. Di perjalanan itu, satu persatu tanda yang dibuatkan oleh teman-teman Denny pun diikuti menelusuri jalan setapak menuju ke arah bukit. Di perjalanan kali ini, Denny dan juga Arum tidak banyak berbicara. Namun, Arum sepanjang jalan hanya bersenandung pelan pada saat itu. Dan saat itu juga, aroma bau melati selalu saja tercium oleh Denny. Awalnya, Denny merasa mungkin itu adalah bau parfum yang digunakan oleh Arum. Jujur saja sebenarnya, Denny merasakan suara senandung Arum itu bisa dibilang sangatlah merdu. Namun, entah mengapa, suara senandung Arum itu malah membuat bulu kuduk Denny berdiri ngeri. Satu jam perjalanan, mereka pun tiba di pos 1. Di sana, mereka menjumpai satu rombongan pendaki yang saat itu sedang beristirahat. Denny yang tiba duluan pun langsung bertegur sapa dengan para pendaki yang ada di sana. Awalnya, mereka semua menyambut Denny dengan sangat ramah. Namun, saat Arum tiba, mimik wajah dari para pendaki itu langsung berubah ketakutan. Dan bahkan ada yang sampai menutup mata mereka. Melihat keanehan itu, Denny sempat heran. Ingin sekali Denny bertanya apa yang terjadi dan mengapa mereka tiba-tiba saja ketakutan seperti itu. Namun, Arum saat itu mengajak Denny untuk kembali berjalan. Segeralah mereka kembali berjalan dengan seribu tanya
di benak Denny pada malam itu. Setengah jam berjalan, tibalah mereka di pos 2. Di sana ada sebuah warung kecil yang masih buka pada malam itu. Kebetulan sekali di sana juga pada malam itu sedang tidak ada pendaki yang beristirahat. Denny dan juga Arum pun langsung pergi ke warung tersebut. Di warung itu dijaga oleh seorang bapak. Denny langsung saja memesan kopi hangat, sedangkan Arum saat itu tidak memesan apa-apa. Awalnya, bapak itu seperti aneh melihat Denny. Namun, setelah itu, bapak itu langsung masuk dan membuatkan pesanan kopi dari Denny. Sekitar 5 menit, bapak itu pun kembali membawakan kopi pesanan Denny dan segelas air panas yang jelas sekali masih memancarkan asap yang keluar dari gelasnya. Denny pun langsung bertanya kepada si bapak. "Pak, untuk siapa air putih panas itu, Pak?" tanya Denny dengan heran. "Oh, untuk mbaknya, Dek," ujar si bapak sembari menunjuk ke arah Arum. Segeralah Denny mengambil gelas yang berisikan air putih panas tersebut. Denny awalnya sempat kaget karena air panas yang ada di gelas itu terasa begitu panas saat Denny menyentuhnya. Dan setelahnya ia menaruh di depan Arum. Seketika saja Arum langsung minum air panas itu dan menghabiskannya begitu saja. Denny yang melihat hal itu langsung aneh. Air sepanas itu ditelan begitu saja oleh Arum tanpa ada merasakan sedikit pun rasa panas di mulutnya. Tidak banyak pembicaraan saat itu di warung. Setelah selesai menghabiskan kopinya, Denny pun langsung mengajak Arum kembali berjalan. Saat Denny membayar kopi dan juga air putih kepada si bapak pemilik warung, tiba-tiba saja bapak itu berkata kepada Denny, "Nak, hati-hati ya nak di jalan, banyak-banyak baca doa." Di sini Denny mulai heran dengan tingkah orang-orang yang ia jumpai. Mereka semua seakan-akan aneh melihat Arum pada malam itu. Namun, Denny hanya acuh dan kembali mencoba berpikir positif. Denny dan Arum pun kembali berjalan menelusuri jalan setapak menuju ke arah puncak bukit X tersebut. Sekitar 20 menit berjalan, tiba-tiba saja handphone Denny berbunyi. Segeralah Denny mengecek dan ternyata itu adalah chat dari teman-temannya. Segeralah Denny membalas dan tak sengaja Denny memencet tombol kamera depannya yang ada di ponsel tersebut. Di sana Denny sekilas melihat Arum yang saat itu sedang berjalan di belakangnya. Dan alangkah terkejutnya Denny melihat Arum dari balik layar handphonenya, di mana Arum berjalan seperti orang yang melangkah terbata-bata layaknya robot. Badan Arum pun pada saat itu terlihat miring, tidak tertata, layaknya orang yang pada saat itu sedang patah tulang benulangnya. Kaget akan hal itu, Denny pun langsung mencoba melihatnya secara langsung. Saat Denny membalikkan badan, alangkah terkejutnya Denny kalau kini Arum terlihat berjalan seperti biasa dan tidak ada hal yang aneh seperti yang Denny lihat tadi pada layar ponselnya. Denny pun hanya diam memendam semua tanya dalam benaknya. Ia masih tidak mau berpikiran negatif kepada Arum. Dan setelah itu mereka berdua kembali berjalan. Pada malam itu sekitar jam 10 malam mereka pun tiba di padang savana yang begitu luas. Puncak pun kini terlihat sudah tidak jauh lagi, mungkin sekitar 30 menit berjalan kaki. Namun saat mereka ingin keluar dari hutan dan memasuki padang savana yang luas itu, kembali hujan turun dengan derasnya. Bahkan kini
petir silih berganti terdengar menyambar pada malam itu. Sontak saja, Denny langsung memutuskan untuk kembali masuk ke dalam hutan dan mendirikan tenda di sana. Karena Denny takut kalau mendirikan tenda di padang savana akan rawan terkena sambaran petir. Setelah tenda berdiri, segeralah Denny dan juga Arum masuk ke dalamnya. Hujan pun turun dengan derasnya pada malam itu, membuat baju dari Denny basah kuyup. Dan saat Denny melihat keadaan Arum, keanehan kembali terjadi. Arum saat itu nampak tidak basah sama sekali. Bahkan sehelai rambutnya pun tidak tersentuh air. Ingin sekali Denny bertanya kepada Arum, namun Denny mengurungkan niatnya dan hanya memendamnya di dalam hati. Denny pun meminta izin untuk mengganti baju basahnya dari balik SB yang ia bawa. Dan selesai mengganti baju, Denny saat itu hanya melihat Arum. Dia membisu menatap ke arah depan pintu tenda. Denny pun iseng bertanya, "Arum, kamu kenapa gak lapar?" Namun Arum hanya diam, tidak menghiraukan omongan Denny tadi. Kembali Denny bertanya pada Arum, "Rum, bau melati ini parfummu ya? Wah, hebat baunya, kuat banget, gak hilang-hilang." Di sini Arum hanya tersenyum aneh dan tidak menggubris omongan dari Denny sama sekali. Karena Denny merasa lapar, segeralah Denny membuat mie instan pada malam itu. Dan tak lupa juga Denny memasak untuk Arum. Saat Denny memasak, kembali Arum bersenandung pelan seperti di jalan tadi. Sumpah, suara petir dan juga hujan ditambah senandung dari Arum membuat suasana tambah menjadi mencekam pada malam itu. Setelah mie instan jadi, segeralah Denny mengajak Arum makan. Namun mie instan yang dibuatkan Denny untuk Arum bukannya dimakan, hanya dicium aromanya oleh Arum. Hal itu tambah membuat Denny menjadi aneh dengan tingkahnya Arum. Setelah acara makan selesai, Arum pamit untuk tidur terlebih dahulu. Dan tak lama berselang, Denny pun ikut tidur karena hujan tidak kunjung reda pada malam itu. Pagi pun tiba. Sekitar jam 6 pagi, Denny sudah terbangun. Denny kaget melihat kalau pada saat itu tendanya sudah terbuka. Denny yang sadar akan hal itu segera mengecek keadaan sekitarnya. Dan ternyata di dalam tenda Arum sudah tidak ada lagi. Sontak Denny keluar untuk mencari keberadaan Arum. Namun ia juga tidak ditemukan di sekitaran tenda. Denny sempat berpikir, apa Arum sudah duluan ke puncak, atau mungkin dia sudah turun duluan. Segeralah Denny berkemas dan langsung berjalan menuju ke arah puncak. Dan sampainya di sana, Denny langsung bertemu dengan rombongannya pada saat itu. Lantas, Denny pun langsung berkeliling puncak untuk mencari keberadaan Arum. Namun, ia tak kunjung juga menjumpai Arum di sana. Bahkan, satu persatu para pendaki yang ada di sana ia tanyai apakah ada melihat Arum. Namun, mereka semua menjawab tidak ada melihat wanita berciri-ciri seperti Arum ada di puncak. Di sini, Denny mulai cemas. Apa mungkin Arum sudah turun duluan, pikir Denny. Tanpa pikir panjang, Denny pun langsung memutuskan untuk turun duluan pada pagi itu. Di perjalanan turun itu, setiap kali bertemu dengan para pendaki yang ingin naik, Denny selalu bertanya apakah mereka melihat wanita dengan ciri-ciri Arum ada turun sendiri. Namun, kembali
Jawaban yang Denny dapat adalah sama. Tidak ada yang melihat wanita dengan ciri-ciri seperti Arum turun sepanjang jalan ini. Dan pada akhirnya Denny pun tiba di pos 2, di mana di sana ada sebuah warung tempat semalam Denny dan juga Arum istirahat. Kembali, Denny di sana bertemu dengan bapak penjaga warung. Lantas, Denny mencoba untuk bertanya dengan si bapak. "Pak, apa ada lihat cewek semalam yang daki sama saya turun?" "Hah? Mas belum tahu ya?" jawab si bapak. "Maksudnya Pak, cewek semalam itu bukan manusia Mas, itu setan," jelas si bapak. "Ah, bapak bercanda aja." "Sumpah Mas, itu jurik bukan manusia," tegas si bapak pemilik warung. Denny yang masih tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh si bapak segera kembali turun dan berniat ingin melapor kalau seandainya Arum belum juga turun pada siang itu. Sekitar jam 8 pagi Denny pun telah tiba di base camp. Segera Denny bertanya dengan petugas yang ada di sana. Namun kembali si petugas menjawab tidak ada pendaki yang turun saat itu, dan Denny adalah orang pertama yang melapor kalau pendaki telah turun pada pagi itu. Denny masih tidak percaya. Lalu ia mengecek buku tamu yang ada di sana. Dan benar saja, tidak ada nama Arum yang terdaftar dalam buku tamu tersebut. Sontak, bulu kuduk Denny pun merinding hebat. Ia bertanya-tanya siapakah Arum. Pertanyaan itu pun segera menghantui Denny di sana. Lalu si penjaga mengajak Denny untuk mengecek CCTV yang ada di base camp. Dan tanpa pikir panjang, Denny langsung mau lalu masuk ke salah satu ruangan yang ada di sana. Mereka berdua langsung membuka rekaman CCTV semalam saat Denny baru saja mau melakukan pendakian. Benar saja, tidak ada satu orang pun lagi yang naik ke atas dan Denny menjadi orang yang terakhir mendaki bukit ini semalam. Hal itu pun membuat Denny menjadi ketakutan hebat. Dalam hati Denny berkata, nanti kalau pulang ia akan mengecek ke rumah nenek dan juga kakek si Arum yang ada di pinggir jalan. Apakah ia ada di sana? Dan sekitar jam 10 siang, pada akhirnya teman-teman Denny pun berkumpul lagi di base camp dan segera mengajak Denny untuk pulang. Di perjalanan pulang kali ini, Denny langsung mencoba mengingat-ingat tempat semalam ia singgah untuk berteduh dari hujan. Saat memasuki sebuah hutan, Denny langsung kaget melihat rumah semalam tempat ia berteduh itu bukanlah rumah, melainkan sebuah pohon beringin besar yang ada di tepi jalan. Sontak kembali, Denny merinding hebat di sana. Ia tak pernah menyangka kalau semalam ia berteduh di bawah pohon besar itu. Setelah melewati hutan, tibalah mereka di kampung tempat Denny mengisi bensin semalam. Di sana, mereka kembali singgah untuk mengisi bahan bakar. Tanpa ragu, Denny langsung bertanya kepada bapak yang semalam berpesan untuk ia berhati-hati selama di perjalanan. Denny lantas bercerita tentang semua kejadian aneh yang ia alami saat ia mendaki gunung. Si bapak lantas berkata, memang pohon itu dihuni oleh sosok kuntilanak. Untung saja Denny tidak meminum air yang telah mereka buatkan semalam. Kalau tidak, mungkin Denny sudah tersesat di alam gaib para penghuni pohon tersebut. Dan setelah itu, mereka langsung kembali ke kota. Dan alhamdulillah juga mereka bisa pulang dengan selamat. Oke teman-teman, itulah dia kisah dari Mas Denny yang terjadi pada saat tahun baru Imlek di tanggal 2 Februari tahun 2022 tadi. Dan bagi teman-teman yang ingin membagikan kisah seperti Mas Denny, bisa kirim via email yang ada di deskripsi. Oh ya, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak kisah ini sampai habis. Dukung terus channel ini agar lebih berkembang dengan cara like, komen, dan juga subscribe.
Karena dukungan kalian lah yang membuat admin semangat untuk membawakan kisah-kisah horor selanjutnya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Dika pamit. Wassalam. Terapi merinding selesai.